Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini saya ingin mengajak kembali melanjutkan pembahasan kita materi yang sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis dokumen transaksi ke dalam jurnal dari transaksi 1 sampai dengan transaksi 12. Nah, sekarang kita akan masuk ke dokumen transaksi 13, di mana di dokumen transaksi 13 ini merupakan nota kontan. Nah, nota kontan ini itu adalah dokumen pendukung terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara tunai. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, ini nota kontan pembelian atau penjualan. Nah, mari kita analisis bersama-sama. Di sini di atas itu ada UD Bahagia di kop atas ya, berarti si UD Bahagia ini dia sebagai penjual. Kenapa? Karena yang membuat nota itu adalah pihak penjual. Kemudian ada tulisan kopi, maka si UD Bahagia ini yang memegang salinannya atau kopiannya. Sementara untuk nota kontan asli itu dipegang oleh pembeli. Nah, di sini juga sudah jelas di bawah ya, kepada YTH-nya itu tertulis penjualan tunai. Berarti ini merupakan nota kontan untuk transaksi penjualan barang secara tunai. Nah, ketika menjual barang secara tunai, maka otomatis akan menambah cash in bank yang ada di perusahaan itu atau kas yang ada di perusahaan. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Masuknya kemana saja untuk nota kontan ini? Nah, untuk transaksi nota kontan ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian menginput dulu ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Kenapa diinput ke inventory card? Karena di sini sudah jelas penjualan. Kalau ketika terjadi penjualan, maka otomatis akan mempengaruhi persediaan barang dagang. Maka persediaan barang dagangnya pasti akan berkurang. Kemudian yang selanjutnya, kalian masukkan ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, karena di sini penjualannya secara tunai. Nah, jurnalnya bagaimana? Untuk jurnalnya kita lihat di soal di sini bahwa dijual secara tunai 5 unit untuk SP dan 8 unit untuk Dell, di mana di sini ada harga masing-masingnya dan total harganya untuk semuanya itu adalah 206 juta rupiah. Kemudian PPN outcome-nya senilai 20.600.000 rupiah. Lalu jumlah akhirnya adalah 226.600.000 rupiah. Oke, jurnalnya bagaimana? Yang pertama, ketika kita menjual secara tunai, maka otomatis cash in bank akan bertambah di debit. Berarti yang mana yang cash in bank? Yang ini, yaitu senilai 226.600.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya, yang di sebelah kreditnya ada apa? Yang di sebelah kreditnya ada sales atau penjualan. Nah, di mana penjualannya yang mana? Yang di sini yang total harganya, yaitu senilai 206 juta rupiah. Kemudian PPN outcome di sebelah kredit senilai yang ini, yaitu 20.600.000 rupiah. Lalu ada tambahan akun, yaitu cost of goods sold sama merchandise inventory, di mana nominal cost of goods sold sama merchandise inventory itu diambil dari kartu persediaan atau inventory card. Oke, kita langsung saja melakukan langkah-langkah yang sudah tadi disebutkan. Yang pertama kita masuk dulu ke inventory card. Oke, kita masukkan dulu yang SP, di mana yang SP ini untuk tanggalnya itu sama ya, tanggal 13. Kemudian nomor buktinya adalah KN01. Keterangannya adalah cash sales atau penjualan tunai, sama saja ya. Kemudian karena ini penjualan, kita simpannya di OUT, yaitu sebanyak 5 unit untuk SP dengan harga 16 juta rupiah harga pokoknya ya. 5 dikali 16 juta rupiah, maka harga pokoknya adalah senilai 80 juta rupiah. Nah, harga ini nanti akan kita masukkan ke dalam cost of goods sold ditambah dengan harga pokok yang ada di Dell. Oke, selanjutnya 23 unit di saldo kita kurangi dengan 5 karena dijual ya. Berarti sisa saldonya tinggal 18 unit dikali harga 16 juta rupiah, maka saldo untuk HP itu senilai 288 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu ke Dell. Tanggal 13 sama, kemudian keterangannya adalah KN01 cash sales ya, penjualan tunai boleh. Kemudian kita masukkan sama di out, yaitu sebanyak 8 unit dikali
12.500.000 rupiah senilai harga pokoknya, maka 8 dikali 12.500.000 rupiah itu hasilnya adalah 100 juta rupiah. Kemudian di saldonya bagaimana? Tinggal 18 unit kita kurangkan dengan 8 unit, maka hasilnya tinggal 10 unit. 10 unit dikali 12.500.000, maka hasilnya adalah senilai 125 juta rupiah. Nah, yang mana yang cost of goods sold? Yaitu yang ini tadi, yang 80 juta, nanti kita tambahkan dengan yang 100 juta, maka hasilnya adalah 180 juta rupiah. Oke, kita langsung ke tahap yang kedua, yaitu kalian masukkan ke cash receipt journal. Nah, kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 13, nomor bukti KN01, kemudian description-nya adalah penjualan tunai. Kemudian referensi kita kosongkan tadi, cash in bank-nya diisi senilai yang ini, yaitu 226.600.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya, di debit yang kedua selain daripada cash in bank adalah cost of goods sold, dimana cost of, kita isi dulu akunnya, yaitu cost of goods sold. Nomor akun saya ambil dari neraca saldo ya. Cost of goods sold nomor akunnya adalah 5/1100. Oke. Kemudian selanjutnya nominalnya kita masukkan, yaitu yang tadi, yaitu dari inventory card senilai ini 80 juta ya. Kita tambahkan dengan 100 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 180 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yang di sebelah kredit, apa saja akun yang di sebelah kredit? Yang pertama adalah sales. Yang mana yang sales? Yang ini, yaitu penjualan. Kita masukkan sales. Nomor akunnya itu kita lihat dari neraca saldo ya. Kemudian ada PPN outcome. Oke, kita masukkan nomor akunnya, yaitu 2/1500. Kemudian ada merchandise inventory di sebelah kredit. Nomor akunnya itu 1/1500. Oke, sekarang kita masukkan nominalnya. Yang sales nominalnya yang mana? Yaitu yang ini, 206 juta. Kita masukkan 206 juta. Kemudian yang berikutnya ada PPN outcome senilai 20.600.000 rupiah. Kemudian merchandise inventory-nya sama dengan cost of goods sold, yaitu senilai 180 juta. Oke, kita sudah selesai melakukan tahapan untuk pengerjaan dokumen nomor 13 atau nota kontan ini. Jadi, saya ambil kesimpulan bahwa untuk nota kontan ini, tahapan yang harus kalian lalui, yang pertama kalian masuk ke inventory card, kemudian yang kedua kalian masuk ke cash receipt journal atau ke jurnal penerimaan kas. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya itu adalah yang pertama itu cash in bank di debit senilai 226.600.000 rupiah. Kemudian ada sales di kredit senilai 206 juta rupiah. Kemudian ada PPN outcome di kredit senilai 20.600.000 rupiah, dan ada tambahan akun baru yaitu cost of goods sold di debit senilai 180 juta rupiah dan merchandise inventory-nya di kredit senilai 180 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan ke dokumen selanjutnya, yaitu dokumen nomor 14. Oke, dokumen nomor 14 ini adalah bukti penerimaan kas. Kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa yang namanya bukti penerimaan kas tadi merupakan dokumen pendukung terjadinya penerimaan uang pada perusahaan. Oke, kita analisis. Di sini ada nomor bukti BKM 12 tip 4 tanggal 4 Desember 2018, damai elektronik ya, jumlah uang yang diterima adalah 28.600.000 rupiah untuk pelunasan faktur. Nah, berarti bukti penerimaan kas ini nanti kalian masukkan kemana saja nih? Yang pertama kalian masukkan ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kemudian yang kedua
Karena ini terkait dengan penerimaan piutang, maka otomatis piutang dagang kita akan berkurang, sehingga kalian masukkan ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Oke, kita lakukan langkah pertama, yaitu kita masukkan ke jurnal penerimaan kas tanggal 14. Kemudian nomor buktinya adalah BKM 12/4. Keterangannya di sini adalah Damai, nama perusahaannya saja ya, Damai Elektronik. Kemudian referensi kita kosongkan, cash in bank senilai yang ini yaitu Rp28.600.000. Di cash in bank akan bertambah di debit senilai Rp28.600.000, dan yang di sebelah kreditnya jelas itu pasti account receivable akan berkurang di sebelah kredit senilai yang sama yaitu Rp28.600.000. Ini tahap pertama. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu tadi kalian masukkan ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable ya. Oke, di sini tanggalnya adalah tanggal 14, kemudian boleh pelunasan di sini atau boleh receive. Silahkan, itu tergantung kalian ya untuk description itu. Kemudian diambilnya jadi CRJ 1 atau Cash Receipt Journal halaman 1, di mana saldo piutangnya itu posisinya ada di sebelah kredit. Kita lihat di sini di CRJ yaitu senilai Rp28.600.000. Debit dengan kredit maka akan dikurangi, yaitu Rp79.200.000 kita kurangkan dengan Rp28.600.000, maka saldonya itu adalah senilai Rp50.600.000. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 14. Jadi dokumen transaksi nomor 14 tahapannya kalian masuk ke Cash Receipt Journal yang pertama, kemudian yang keduanya kalian masukkan ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Kita lanjutkan ke dokumen nomor 15, di mana di dokumen nomor 15 ini adalah bukti pengeluaran kas. Oke, kalau kalian melihat bukti pengeluaran kas, berarti di sini merupakan dokumen pendukung pengeluaran kas yang terjadi pada perusahaan. Nah, di sini kita lihat nomor bukti BKK 12/4 tanggal 15 Desember 2018 dibayar kepada kas negara pihak kantor pos Jakarta dengan jumlah Rp1.500.000. Kemudian keterangannya pembayaran PPN untuk bulan November 2018. Bukti pengeluaran kas itu pasangannya adalah jurnal pengeluaran kas. Jadi kalian tidak usah galau. Jadi ketika lihat bukti pengeluaran kas pasti dimasukkannya adalah ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal di sini. Kemudian yang selanjutnya kita analisis. Di sini pembayaran PPN untuk bulan November. Berarti ini kalau pembayaran untuk bulan sebelumnya ini merupakan utang. Nah, utang apa di sini? Ini disebutnya berarti utang PPN atau disebut dengan PPN payable itu. Kemudian yang selanjutnya di sini kita masuk ke cash payment journal ya. Kita masukkan ke cash payment journal. Tanggalnya adalah tanggal 15. Oke, kita masukkan tanggal 15. Kemudian nomor buktinya adalah BKK 12/4. Keterangannya kalian bisa masukkan setoran pajak. Oke. Kemudian di debitnya apa? Di debitnya berarti di sini adalah PPN payable. PPN payable-nya akan berkurang di sebelah debit dengan nomor akun. Kita lihat di neraca saldo. PPN payable nomor akun 2/1.400. Oke. Nominalnya adalah Rp1.500.000. Kemudian yang dikreditnya apa? Yang dikreditnya otomatis adalah cash in bank senilai yang sama, yaitu Rp1.500.000. Itu dokumen transaksi nomor 15. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 16, di mana dokumen transaksi nomor 16 ini merupakan faktur
faktur. Nah, yang harus kita analisis faktur pembelian atau faktur penjualan. Nah, di sini ada UD bahagianya ada di atas. Berarti di si UD bahagia ini dia sebagai penjual dan ada tulisan kopi. Di bawahnya nama perusahaan lain. Berarti ini merupakan faktur penjualan. Kalau faktur penjualan, maka masuknya yang pertama itu udah pasti ke inventory card ya. Jadi kalian masukkan ke inventory card terlebih dahulu. Pertama, kemudian yang keduanya kalian masukkan ke sales journal. Kemudian yang ketiganya kalian masukkan ke subsidiary ledger account receivable karena di sini ada penambahan piutang. Oke, kita masukkan dulu yang pertama ke inventory card terlebih dahulu. Kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 18 ya. Tanggal 18 Desember 2018. Kemudian nomor buktinya adalah F12-2. Keterangannya itu adalah sales. Kemudian masuknya di mana? Kalau sales ya di out ya, yaitu 6 unit dengan harganya 16 juta rupiah. Oke. Kemudian tinggal dikalikan 6 dikali 16 juta rupiah, hasilnya adalah 96 juta rupiah. Saldonya bagaimana? Saldonya tinggal kita kurangkan, yaitu 18 unit dikurangi dengan 6 unit, itu tinggal tersisa 12 unit dikali harganya adalah 16 juta rupiah, maka saldo untuk HP itu senilai 192 juta rupiah. Nah, sedangkan harga pokok untuk dokumen nomor 16 itu adalah 96 juta untuk SP dan untuk delnya akan kita kerjakan sekarang ya. Oke, tanggal 18 untuk delnya ya sekarang. Kemudian F12 strip 2 ya. Kemudian keterangannya adalah sales. Kemudian masuk di out yaitu 4 unit di mana harganya adalah 12.500.000 dan hasil akhirnya 4 dikali 12.500.000 itu adalah 50 juta rupiah. Lalu saldonya bagaimana? Tinggal kita kurangkan 10 dikurangi dengan 4 unit, hasilnya adalah 6 unit dikali harganya adalah 12.500.000, maka saldonya adalah 75 juta rupiah. Nah, harga pokoknya yang mana? Yang ini, yaitu yang 50 juta rupiah. Nanti kita tambahkan dengan 96 juta rupiah. Ini merupakan cost of goods sold dan merchandise inventory. Oke, kita masukkan yang kedua itu adalah ke sales journal. Oke, tanggalnya adalah tanggal 18. Kemudian kita masukkan nomor buktinya adalah F12 strip 2. Kemudian atas nama perusahaannya adalah Jaya Elektronik. Kemudian referensi kita kosongkan. Nah, account receivable yang mana? Account receivable-nya itu adalah yang ini, yaitu yang senilai 188.100.000 rupiah. Jadi kita masukkan 188.100.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya cost of goods sold-nya yang mana? Cost of goods sold-nya yang tadi, yaitu dari inventory card, yaitu yang nilainya 96 juta. Ini kita tambahkan dengan yang nilainya 50 juta. Itu maka hasilnya adalah 146 juta untuk cost of goods sold-nya. Kemudian yang berikutnya yang di sebelah kredit ada sales. Salesnya yang mana? Salesnya adalah yang 171 juta rupiah. Jadi kita masukkan 171 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya PPN outcome-nya adalah 17.100.000 rupiah. Lalu merchandise inventory-nya dikredit senilai sama dengan cost of goods sold, yaitu 146 juta rupiah. Kemudian ini baru langkah kedua. Jadi jurnalnya adalah account receivable di debit bertambah senilai 188.100.000 rupiah. Kemudian cost of goods sold-nya akan bertambah di debit senilai 146 juta rupiah. Lalu di sebelah kreditnya ada sales senilai 171 juta rupiah, PPN outcome senilai 17.100.000 rupiah, dan merchandise inventory senilai 146 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita masukkan ke subsidiary ledger account receivable atas nama Jaya Elektronik tertanggal 18, di mana description-nya adalah sales.
sales dari SJ1, sales jurnal halaman 1, referensinya diisi. Kemudian piutangnya akan bertambah di sebelah debit, yaitu kita masuk ke SJ senilai Rp188.100.000. Maka saldonya itu adalah senilai Rp188.100.000. Oke, selesai kita mengerjakan dokumen transaksi nomor 16. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi nomor 17. Nah, di mana di dokumen nomor 17 ini merupakan bukti pengeluaran kas. Nah, di sini bukti pengeluaran kas kepada PT Mabiru senilai 286 juta, keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti di sini pengeluaran uang untuk pembayaran utang. Maka otomatis jurnalnya yang di debitnya itu adalah utang dagang atau account payable akan berkurang di sebelah debit, sedangkan yang di kreditnya adalah cash in bank akan berkurang senilai 286 juta rupiah. Nah, langkah-langkah menginputnya seperti apa? Yang pertama, karena ini pengeluaran kas, berarti kalian masukkan ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, kemudian kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 18, kemudian nomor buktinya adalah BKK 12/5, kemudian deskripsinya kalian isikan nama perusahaan yaitu PT Mabiru, kemudian nomor referensi dikosongkan, lalu account payable-nya tadi akan berkurang di sebelah debit senilai 286 juta rupiah. Kemudian yang di sebelah kreditnya adalah cash in bank, itu senilai yang sama 286 juta rupiah. Oke, nah ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, silakan kalian masukkan ke subsidiary ledger account payable. Nah, kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 18, kemudian di sini payment atau pelunasan boleh ya. Kemudian diambil dari CPJ1 atau cash payment journal halaman 1, di mana utangnya posisinya adalah di sebelah debit. Kita lihat di CPJ ya, cash payment journal, di mana utangnya itu di sebelah debit senilai 286 juta. Maka saldonya 268 juta di kredit dan 286 juta di debit, maka saldonya menjadi 0. Itu. Kredit dengan debit dikurangi ya, jadi saldonya 0. Oke, itu tahapan untuk mengerjakan dokumen nomor 17. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 18. Masukannya itu adalah ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, di sini kita lihat bahwa atas nama Purnama Elektronik di sini diterima kembali perinciannya Rp7.200.000 atas piutang sebesar Rp12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan tersebut ya. Ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya, yaitu 60% dikali 12 juta itu hasilnya adalah Rp7.200.000. Berarti di sini ada penerimaan piutang yang sudah dihapuskan. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya ketika kita menerima uang yang sudah dihapuskan, maka cash in bank pasti akan bertambah ya. Cash in bank akan bertambah di debit senilai Rp7.200.000. Lalu yang di kreditnya apa? Yang di kreditnya adalah cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt senilai Rp7.200.000. Itu langkah yang harus kita lalui untuk mengerjakan dokumen nomor 18 ini. Kalian tinggal masukannya adalah ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, kita masukkan tanggalnya itu tanggal 20. Nomor buktinya adalah BKM 12/5. Kemudian penerimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan boleh ya keterangannya. Boleh penerimaan piutang piutang yang dihapuskan itu senilai Rp7.200.000. Oke,
Kemudian di kreditnya adalah allowance for double day, karena tidak disediakan di akun tersendiri, berarti kita masukkan di other, yaitu allowance for dimana nomor akun untuk allowance ini itu adalah, kita lihat di neraca saldo saja, yaitu 1/1400. Oke, nominalnya sama, yaitu tadi senilai Rp7.200.000. Oke, selesai kita mengerjakan dokumen nomor 18. Kita akan melanjutkan ke dokumen selanjutnya.